Ada yang pertama adalah adab salam, ya. Dan untuk poin yang beliau hafizahullah sampaikan di sini ada 3 permasalahan. Idza laqita musliman fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini kapan ini? Ketika berjumpa, ketika bertemu, ya. Berarti 2 orang atau lebih, bukan seorang ketemu sendiri, nggak mungkin ya. Assalamualaikum, diri saya sendiri, waalaikumsalam. Ini orang lebih mirip pada orang apa ini? Ya, jadi minimal 2 orang atau lebih. Ya, 1 orang ketemu 3 orang, ketemu 3 orang, ya, atau gerombolan yang satu ketemu dengan kelompok yang lainnya. Jadi minimal 2 atau lebih. Hanya saja ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, untuk bertemu ini bisa benar-benar bertemu kalau sekarang ini, atau juga bisa bertemu secara maknawi, hakiki dan maknawi. Ya. Kalau saya bertemu dengan antum ini hakiki, adapun maknawi contohnya lewat apa? Tawasul ijtimai, ataupun apa kita katakan sosial media, ya, media sosial. Ya. Atau demikian pula surat menyurat. Ya, dan Rasulullah SAW dahulu ketika surat menyurat pun diawali dengan salam. Bahkan beliau memulai ketika surat beliau dikirim kepada pembesar yang orang kufar mereka, beliau mulai dengan salam. Tapi salamnya bagaimana? Bunyinya ada yang tahu? Muhammad tahu salamnya? Salam Rasul ketika menulis surat, contohnya dikirim kepada pembesar Romawi, Kisra dan sebagainya, tetap dimulai dengan salam. Tapi salamnya seperti apa? Assalamu ala manittaba'al huda, ya. Keselamatan semoga tercurah bagi orang yang mengikuti petunjuk, ya. Jadi bukan untuk mereka, kalau mereka mengikuti petunjuk masuk Islam baru mendapatkan doa tersebut. Kalau tidak masuk Islam maka tidak mendapatkan doa tersebut, ya. Ala manittaba'al huda, bagi orang yang mau mengikuti petunjuk, ya. Baik. Jadi ini yang pertama. Kemudian syaratnya tentu saja idza kita musliman, harus seorang muslim. Adapun kalau orang non muslim, orang kafir tidak boleh memulai salam. Rasulullah SAW mengatakan la tabdaul yahuda wala nasar bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada orang Yahudi ataupun Nasrani atau non muslim yang lainnya, ya, maka kita tidak boleh memulai salam pada mereka. Hati-hati, ya. Termasuk sebagian orang bisa jadi titip salam. Titip salam termasuk bagian dari mengucap salam, ya. Orang keluarga mungkin dia ketemu temannya yang non muslim, ngobrol-ngobrol, ya. Kemudian ada temannya yang lain yang non muslim, teman itu gimana kabarnya tetangga kita yang non muslim itu, jangan lupa titip salam, ya. Ya, tidak boleh, ya. Karena titip salam maksudnya adalah ucapan assalamu alaikum, ya. Jadi sama saja titip salam pun tidak boleh kepada orang non muslim. Masalahnya kalau mereka memulai salam kepada kita bagaimana? Kalau mereka memulai salam kepada kita, ya, sebagian ulama mengatakan dijawab dengan waalaikum, ya, waalaikum. Tapi sebagian yang lainnya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau memilih jawab seperti apa yang mereka sampaikan, ya, karena itu termasuk dari keadilan. Dan Allah mengatakan, ya, di dalam surat An-Nisa, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila disampaikan pada kalian, ya, ucapan salam hormat, maka jawab dengan yang lebih baik atau balas dengan yang semisalnya, ya. Jadi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, jawaban kita waalaikumsalam minimal, ya. Ini termasuk dari apa? Keadilan, dan ini termasuk dari kebaikan, ya. Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa seandainya Fir'aun mengatakan kepadaku barakallahu fiik, niscaya aku akan jawab wa fiik, semoga Allah memberkahimu juga. Tapi Fir'aun sudah tewas, ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi harus seorang muslim, ya. Kemudian ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, qailan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam hal ini ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah yang lengkap, ya, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan selanjutnya adalah
Assalamualaikum warahmatullah. Ya, tingkatan yang paling bawah adalah Assalamualaikum. Yang paling banyak itu nilainya berapa? 30 kata Rasulullah SAW. Adapun yang selanjutnya, yang tengah 20. Yang paling rendah bawah 10. Ya, boleh antum bebas untuk memulai yang mana. Ya, boleh mau assalamualaikum saja boleh ya, terus kemudian yang assalamualaikum warahmatullah atau yang lengkap, lebih lengkap lagi pun boleh. Yang sebagian ulama ada yang merojihkan atau menguatkan, mensahihkan hadis jawaban tambahan dengan tambahan wa maghfiratuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dan ampunan juga semoga tercurah atasmu. Ya, tapi sebagian ada yang mendhaifkan ya, mengatakan tidak ada riwayat satupun yang sahih berkaitan dengan masalah tersebut. Dan ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, ijma' ulama memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah. Baik. Tidak sampai derajat wajib. Kalau saya tanya sama antum, siapa yang pertama kali mengucapkan salam? Siapa? Manusia, dari manusia. Atau sejarahnya lah, enggak saya khususkan manusia apa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah perintahkan Nabi Adam untuk menemui malaikat, ucapkan salam pada mereka, ya, assalamualaikum. Kemudian malaikat menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat yang menjawabnya. Jadi kisahnya ini, salam ini bukan baru kemarin, bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW, tapi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga berkaitan dengan masalah menjawab. Wa in sallama 'alaika faqul, apabila dia mengucapkan salam padamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sekiranya dia mengucapkan salamnya lengkap. Ya, kalau dia menjawab salam, kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya harus lengkap. Kalau seandainya dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal dengan lafaz yang sama atau dilebihkan lagi. Kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya minimal waalaikumsalam atau lebih lagi. Lebih utama kalau disempurnakan. Ya. Dan sifat-sifat mengucapkan salam ini jelas ya. Jelas lafadznya kita tahu assalamualaikum, kemudian assalamualaikum warahmatullah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terbaik kita ikuti. Ya, sebagian ada yang mengatakan waalaikumsalam warahmah. Ya kan? Warahmah, apa yang maksudnya warahmah? Ya, ada yang assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, ada tambahan ta'ala dan sebagainya. Ta'ala itu maksudnya kepada lafaz Allah, Allah yang maha tinggi, wabarakatuh. Ya, ada tambahan-tambahan seperti itu. Yang terbaik ikuti apa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ini ijma' ya, untuk menjawab ini ijma' ulama hukumnya wajib. Kalau memulai salam tadi hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau orang tidak menjawab salam tanpa ada alasan, maka ini termasuk dari dosa kecil ya, tidak sampai dosa besar. Ya, karena wajib, dia meninggalkan yang wajib. Kalau seandainya saya nih satu orang mengucapkan salam pada antum, maka ketika sebagian dari antum menjawab, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ketika 1-2 menjawab, maka sudah cukup ya. Tapi kalau banyak seperti ini, kemudian saya mengucapkan salam khusus buat orang tertentu, mungkin ada yang baru datang, Abu Najwa contohnya baru datang, kemudian saya mengucapkan assalamualaikum, maka yang harus jawab adalah beliau ya. Karena yang saya inginkan atau saya tujukan salam ini untuk beliau secara khusus. Paham ya? Kalau mungkin di tengah-tengah kita ada non muslim, ya tetap disyariatkan untuk mengucapkan salam. Ya, Rasulullah SAW pernah mengetahui ada sahabat, kemudian ada orang-orang Yahudi, beliau tetap mengucapkan salam. Tapi salam tersebut diniatkan untuk orang muslim, untuk kaum muslimin, karena tidak diperbolehkan mengucapkan salam untuk orang kafir ya. Untuk non muslim tidak boleh mengucapkan salam, memulai salam untuk mereka ya.
Paham ya? Kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, kalau seandainya ketemu kumpulan sedikit dengan kumpulan yang banyak, mana yang disyariatkan untuk memulai salam? Yang sedikit, ya. Tapi seandainya yang banyak, mungkin itu memulai dulu pun tidak mengapa. Seandainya ada orang yang muda dan ada orang yang lebih dewasa, ya, mana yang disyariatkan untuk memulai salam, mana yang disunnahkan? Yang lebih muda, ya. Seandainya seorang ada yang berjalan dan berkendara, mana yang disyariatkan untuk memulai salam? Mana yang disunnahkan? Yang berkendara. Ada orang yang berjalan dan ada orang yang duduk, mana yang disunnahkan untuk memulai salam? Yang berjalan, ya. Tapi seandainya terbalik maka tidak mengapa, ya. Seandainya terbalik maka tidak mengapa. Kalau seandainya ada dua orang bermusuhan, ya, jadi ada sedikit keributan ini, saling tidak menegur, ya, mana di antara keduanya yang disyariatkan untuk memulai? Dua-duanya, ya. Dan Rasul mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan yang terbaik dari keduanya adalah yang pertama memulai salam, ya. Itu kalau ada keributan kemudian mengucap salam maka langsung pecah tuh, ya, kantung permusuhannya pecah, kemudian kecintaan langsung tumbuh, ya, langsung hati langsung saling menyayangi lagi dengan izin Allah. Nah, itu faedah dari salam, ya. Ini faedah dari salam. Ustaz, boleh tanya? Enggak boleh. Bukunya semua sudah dapat. Ada yang belum dapat buku? Semuanya sudah dapat. Oke, silakan, Pak. Kalau misalnya ada dua orang yang bertemu, terus mereka ada yang mengucapkan salam, terus kita agak di dekatnya juga mendengarkan, apa juga kita disyariatkan untuk menjawabnya? Salam itu ditujukan ke orang lain, ya, ada sebelahnya. Ya, tidak mengapa, tetap disyariatkan untuk menjawab juga karena itu adalah doa. Ya, seperti tadi seandainya saya mengucapkan salam khusus untuk Abu Najwa kemudian antum mendengar atau menjawab juga tidak mengapa. Tidak dilarang. Oh, enggak. Apa kalau kita tidak menjawab berdosa? Tidak. Seandainya khusus untuk fulan maka dia yang wajib. Tapi kalau umum maka harus satu dua atau sebagian menjawab. Ya, jadi tidak berdosa. Jadi insyaallah paham ya. Tapi kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada beberapa tambahan seputar adab salam. Ya, tambahan ini singkat karena kita berusaha untuk menyelesaikan buku ini dalam dua pertemuan, ya, sekarang dan nanti pada asar insyaallah. Ya. Pertama adalah tentang keutamaan menyebar salam. Ya, ini penting, ya. Termasuk sebab masuk surga adalah apa? Menyebarkan salam. Ya. Makanya di antara tanda-tanda hari kiamat nanti adalah ucapan salam itu hanya disampaikan kepada orang yang kita kenali. Dan sekarang sepertinya sudah tampak kan, kalau kita tidak kenal terkadang jarang mengucapkan salam, ya, kecuali kalau mungkin kita tahu orang benar-benar dia muslim, ya, dan itu jarang, ya. Tapi kalau ketemu, kalau kenal, maka kita mengucapkan salam. Kemudian hendaknya kita antusias untuk mengucapkan salam dengan salam islami, ya. Ini yang kita pelajari dari salam islami ini. Mas Satri, hayyakallah, ya. Jangan seperti itu, tapi apa? Assalamualaikum, ya. Baru ketemu hayyakallah, ya. Ketika bertemu assalamualaikum. Dan ini banyak orang yang gagu, ikhwas sekalian. Banyak dari kaum muslimin itu yang kayaknya sulit menjawab. Antum coba kembali ke tengah masyarakat, pulang kampung, di tengah kampung antum, kemudian antum mengucapkan salam. Ketika diucapkan salam, sebagian dari mereka itu kayak bingung mau menjawab, ya. Padahal tinggal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, beres, ya. Sebagian mereka, bro mau kemana bro? Wih, nggak lama nggak jumpa nih, punya duit nggak? Ya, jadi nggak ada salamnya, makanya kita sebarkan salam ini, ya. Kemudian di antara hal penting seputar salam adalah jangan mengucapkan salam sebagai tahiyatul mauta, ucapan hormat untuk orang yang meninggal dunia. Apa itu? Dengan mengucapkan alaikassalam. Jangan dibalik, assalamualaikum dimain-main, alaikassalam ya akhi, jangan. Tapi apa? Assalamu alaikum, jangan dibalik.
Kemudian di antara hal yang penting, selain tadi beberapa poin juga sudah saya sampaikan tadi ya, disunahkan untuk ketika antum datang ke majelis itu disunahkan untuk mengucap salam, sebagaimana ketika antum mau berpisah juga syariatkan, disunahkan juga untuk mengucap salam ya. Dan yang salam yang pertama tadi tidak lebih utama daripada yang kedua, maksudnya sama-sama mulia, sama-sama utama. Antum berjumpa mengucapkan salam, ketika berpisah juga mengucapkan salam ya. Kemudian di antara sunnah yang disertai ketika mengucapkan salam ya adalah dengan berjabat tangan ya ketika memungkinkan ya. Kalau di majelis seperti ini tidak perlu ya, apalagi kalau mungkin saya sedang sibuk menyampaikan sesuatu, maka cukup assalamualaikum kemudian duduk, atau mungkin mengucapkan salam kepada teman-teman yang dekat ya, dipegang assalamualaikum ya, supaya tidak mengganggu jalannya majelis ilmu. Seandainya meskipun disampaikan pun tidak mengapa ya. Tapi di situ nanti dikhawatirkan akan memotong pembicaraan, dan di antara adab berbicara itu adalah tidak memotong pembicaraan. Makanya terkadang ustadznya atau syekhnya ketika ada yang baru datang assalamualaikum kemudian terputus, aduh lupa sampai mana tadi pembahasan itu kan ya. Taib. Kemudian usahakan mengucapkan salam sebelum bertanya yang lainnya ya. Jadi usahakan mengucapkan salam sebelum bertanya yang lainnya. Sebelum bertanya, maksudnya sebelum berbicara bahas masalah suatu hal, salam dulu. Assalamualaikum akhi, kaifal hal. Bukan kaifal hal, assalamualaikum. Bukan ya, terbalik. Salam dulu baru ngomong yang lainnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Faman bada'akum bisu'al qabla salam fala tujibuhu." Ya. Apabila ada yang memulai kamu dengan pertanyaan sebelum salam, jangan dijawab, jangan direspon. Ya, menunjukkan bahwa salam itu begitu penting ya, meskipun tidak sampai haram ya. Kemudian salam boleh diulangi ya, sebanyak 3 kali tidak mengapa. Mungkin assalamualaikum tidak dengar, assalamualaikum diulang lagi, assalamualaikum boleh, tidak mengapa. Kemudian juga hal penting, salam ini tidak dikhususkan untuk yang sebaya atau teman akrab, hatta kepada anak-anak pun disyariatkan untuk mengucap salam ya. Antum ketemu siapa di sini, Salman, Rasha atau yang lebih kecil dari itu ya, ucapkan salam pada mereka ya, itu termasuk mengajarkan adab kepada mereka. Kemudian sebagaimana laki-laki boleh mengucapkan salam pada wanita, atau wanita mengucapkan salam pada laki-laki ya, kalau memang aman dari fitnah ya. Kalau bukan salam modus, ada salam-salam modus ya, assalamualaikum ya ukhti ya, ukhti mau kemana ya, menggoda dan sebagainya. Itu hal yang seakan-akan lumrah kalau di Indonesia, tapi di dalam syariat itu adalah hal yang tidak baik ya, tidak baik, buruk, hal yang tidak diperbolehkan. Sama ukhtinya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ganjen, datangi bapakku aja langsung. Siap. Nah, jadi kalau aman dari fitnah ya, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW dahulu pernah menemui para wanita ya, berjumpa dengan mereka kemudian mengucapkan salam.